wabarakatuh. Selamat siang Pak, izin Pak. Di sini saya Taruni Dewasa Sinta Puspitasari, NIK 2020444 dari Prodi MTP 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di lori inspeksi ini. Nah, setelah kita mengenal komponen-komponen yang ada di lori inspeksi ini, kita dapat mengoperasikan lori. Sebelumnya, di sini ada lori inspeksi. Lori inspeksi adalah sarana berpenggerak khusus yang mana sarana ini bergerak di atas rel. Nah, lori inspeksi ini dapat memiliki lori yang ada di PP Madiun merupakan lori jenis hibrid, yang mana lori ini digunakan untuk kegiatan perawatan prasarana untuk meminimalisir tenaga dan efisien waktu. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen yang ada di lori. Ini bagian depannya. Ini bagian depan ada lampu, ada kaca, ada meja pelayanan, dan akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada roda lori. Roda lori ini harus menyesuaikan dengan bentuk rel. Nah, seharusnya di sini tidak menggunakan batu, menggunakan stop block, tetapi tidak ada airnya menggunakan batu. Nah, selanjutnya kita melihat kerangka-kerangka yang ada di bawah. Roda lori ini juga harus diperhatikan karena pada saat roda berjalan di atas trek, maka roda akan mengalami gerak ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini bisa kita lihat kerangka yang ada di dalam roda ini harus dicek juga apakah ada keretakan ataukah ada apa yang tidak sesuai dengan kelayakan operasi. Roda ini juga harus dirancang sedemikian rupa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, seperti jika berjalan di atas rel di lengkungan roda tidak bergesekan. Ini juga kita cek juga baut-baut roda apakah terpasang dengan sempurna. lori ini memiliki dua tenaga berpenggerak, yaitu dari PLN dan panel surya. Di sini kita dapat mengenal komponen-komponen yang ada di lori inspeksi. Yang pertama ada di bagian depan, yang di sini ada kaca dan lampu lori untuk mengetahui jalan yang ada di depan. Dan di sini ada dua bogi yang terdiri dari di sini ada 4 roda dan di sini ada tempat duduk, di sini ada meja pelayanan, dan di sini ada panel surya, dan di bagian belakang di sini ada tempat untuk mengecas. Mengenal yang ada di meja pelayanan. Nah, yang ada di meja pelayanan ini ada saklar-saklar. Yang pertama ada saklar untuk lampu dan saklar cadangan. Di sini ada speedometer dan di sini ada master key. Di sini ada reservoir handle digunakan untuk arah lori yang mana untuk maju ke depan dan belakang. Dan di sini ada kunci rem tangan. Di sini ada rem tangan, dan di sini ada tuas akselerasi untuk mengatur kecepatan untuk lori ini. Dan di sini ada tuas tabung tangki minyak. Nah, di sini juga ada saklar-saklar. Lalu selanjutnya ada di bagian dalam. Nah, di dalam meja pelayanan, sebelum kita mengoperasikan lori ini, kita harus mengecek apakah berfungsi dengan baik dan benar. Kita cek dulu saklarnya berfungsi dengan baik dan benar. Lihat speedometer, biasanya di sini ada indikator baterai yang bisa menunjukkan kapasitas baterai yang ada di lori ini. Nah, selanjutnya di sini ada master key. Master key-nya juga harus dicoba dulu apakah berfungsi dengan benar. Terus ada reservoir handle. Nah, untuk perhatian, reservoir handle ini memiliki tuas yang dapat patah, maka kita harus hati-hati. Nah, ini untuk pengereman juga harus hati-hati, kita naikkan, turunkan juga. Nah, ini untuk tuas kecepatan juga harus pelan-pelan dalam mengoperasikannya karena tuas ini hanya dipasang saja, bisa saja copot. Ini adalah meja pelayanan yang harus ada di dalam lori inspeksi yang ada di PPI Madiun. Nah, saklarnya juga harus dipastikan apakah ada kabel yang copot. Selanjutnya mari kita beralih ke bagian dalam lori.
di bagian dalam ini terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama di sini ada baterai, yang di sini ada solar charge controller, dan di sini ada MCB yang terdapat saklar-saklar. Ini saklar 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan selanjutnya di sini ada tempat untuk mengecas lori inspeksi ini. Nah, di sini ada spesifikasi yang ada di lori ini. Yang pertama ada maksimum power ada 310 watt, terus maksimum power voltage ada 32 volt, terus maksimum power current ada 9,69 ampere dan lain-lain. Di sini spesifikasi dari lori ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses charging. Nah, proses charging ini di lori ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan listrik PLN dan dengan panel surya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara men-charging dengan listrik PLN. Yang pertama, kita pastikan dulu saklar yang di sini MCB utama ini off. Ini off. Setelah itu kita pastikan dulu baterai yang ada di sini off juga. Setelah itu kita turunkan MCB yang ada di sini itu di nomor 2 dan nomor 4. Setelah kita pastikan nomor 2 dan nomor 4 itu sudah turun, kita lakukan pengecasan di bagian sini. Nah, di sini tuh ada kabel yang untuk menyambungkan daya yang akan disalurkan. Setelah kita mengenal bagaimana proses charging menggunakan listrik PLN itu, kita menggunakan panel surya. Panel surya juga kita pastikan dulu di sini off. Setelah sini off, di dalam baterai juga off. Nah, bedanya dengan PLN itu kita nyalakan panel surya dengan nomor 1, 3, dan 5. Setelah 1 dan 1, 3, 5 itu sudah turun, maka lori ini sudah dipastikan mengecas dengan panel surya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan lori ini. Yang pertama, kita masuk ke dalam baterai ini. Nah, di dalam baterai ini ada tombol reset. Tombol reset ini ditekan menggunakan injektor sampai indikator baterai ini berwarna hijau. Setelah indikator baterai ini berwarna hijau, selanjutnya kita beralih ke MCB. Untuk menyalakan lori ini, yang perlu diperhatikan adalah MCB nomor 1, 3, dan 5. Satunya turun, 3 turun, dan 5 turun. Setelah ini sudah turun, kita pastikan juga saklar atau MCB utama yang ada di sini tuh on. Setelah kita nyalakan ini on, kita beralih ke master key. Nah, master key ini dinyalakan, di-on-kan, lalu speedometer nyala. Speedometer nyala ini akan menunjukkan indikator-indikator yang ada di sini. Biasanya ini ada indikator untuk bahan bakar. Setelah itu lori nah, setelah lori ini hidup, kita bagaimana sih cara untuk mematikan lori ini? Yang pertama adalah tadi kan master key-nya on, lalu kita off-kan master key. Setelah itu off-kan MCB utama, ini boleh dimatikan boleh tidak. Terus lalu kita beralih ke MCB yang ini, kita turunkan nomor 1, 3, dan 5 seperti keadaan yang seperti tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke baterai. Baterai ini tadi kan masih on. Nah, kita bagaimana cara untuk mematikan? Kita tekan tombol reset ini menggunakan injektor selama beberapa detik. Setelah itu baterai ini akan mati. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengoperasikan lori ini? Nah, tadi kan kita sudah mengenalkan lori ini dapat hidup. Setelah hidup, kita dapat beranjak ke sini. Untuk mengoperasikan lori ini, kita dapat menghidupkan ini. Setelah ini hidup, kita buka pengunciran ini agar lori ini dapat bergerak. Setelah
lori ini dapat bergerak, kita juga menentukan arah reservoir handle-nya dapat maju atau mundur. Jika kita untuk maju, maka ke depan. Jika untuk mundur, kita akan mengarahkan reservoir handle-nya ke arah belakang. Setelah itu, kita atur kecepatannya. Nah, untuk kecepatan di dalam lori ini, kita harus mengatur kecepatan dengan perlahan. Gunanya apa? Gunanya untuk agar lori ini tidak mengalami slip atau roda di bawah lori ini tidak akan mengalami slip. Nah, setelah kita menghidupkan komponen-komponen yang ada di dalam lori ini, mengaktifkan key kuncinya, maka lori ini dapat dioperasikan. Dalam mengoperasikan lori ini, kita harus juga melihat trek yang ada di depan kita. Apakah trek itu mengalami lengkungan atau tidak, dan kita harus menyesuaikan kecepatan yang sudah ditentukan. Nah, ini lori sedang berjalan di atas trek, yang mana lori ini dapat dipercepat atau diperlambat. Oh my God, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. Setelah kita mengetahui apa saja yang ada di dalam lori ini, kita juga harus mengetahui beban yang dapat diangkut oleh lori, apakah bebannya berlebih atau tidak. Nah, seperti ini kakak-kakak diklat sedang menjalankan lori yang ada di BPI Madiun. Sekian video pengenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.